menantu atau si anak sendiri untuk memilih calonnya yang memang paham tentang aturan-aturan di agama kita ini, supaya tadi jadi kalau ada satu visinya, jadi ya nanti aja kalau mau orang tua itu sebaiknya ya diprioritaskan juga. Masya Allah, penting ya, Masya Allah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Bahkan yang di riwayat Ibnu Majah lebih lengkap, muslimin awal mukminat, ya, muslimin awal muslimat, baik muslim yang laki-laki maupun yang perempuan. Yang menuntut ilmu ya wajib, karena nggak ada ilmu juga bingung juga nanti tuntunannya kemana, ya. Makanya salah satu keuntungannya Islam tuh udah lengkap syariatnya, baik terkait perkara memilih jodoh juga udah ada aturannya. Tapi sederhananya gini lah ya, kita pengen semuanya serba baik-baik saja, baik pernikahannya, baik hubungan dengan orang tuanya, maupun nanti meluas bisnisnya, apapun segala macam. Bisa semuanya jadi baik-baik saja adalah dengan pertolongan Allah. Maka alangkah aneh kalau kita ingin mendapatkan kebaikan tersebut tapi tidak dengan jalan yang Allah ridho. Contoh, pengen dapat istri yang atau pasangan yang terbaik benar-benar, tapi caranya tidak dengan cara Allah, dengan cara misalkan yang tidak boleh dalam Islam, misalkan pacaran, ya, terus tahu-tahu berharap dia menjadi mantu terbaik, ya agak kagok juga, ya. Sedangkan ya Islam ada caranya, silakan mencintai lawan jenisnya, tertarik lawan jenisnya, fitrah yang akan dihisab nanti cara menyalurkan rasa cinta tersebut, ya. Maka selagi cara penyalurannya dalam Islam ada, nanti mau ta'aruf, nanti mau menikah, seperti apa, ya. Makanya sebelum nanti akhirnya ke teknis, bicaranya harus dengan satu sudut pandang yang sama dulu, ngejar Allah, ngejar ridha Allah. Karena anggaplah nanti akhirnya dia benar-benar jadi sukses, beneran tambah kaya dua-duanya, beneran tambah viral, tambah terkenal, tapi dari awal tujuannya memang bukan Allah, pasti akan ada masalah terus, ya. Jadi ya penting banget, yang paling penting banget ya tadi, dari awal juga udahlah semuanya kembali kepada Allah, ngedidik anaknya karena Allah, ngedidik anaknya juga supaya biar anaknya kenal Allah, nikah, meyakini bahwa pernikahan yang sukses, yang berhasil itu bukan yang dia setiap hari datang dengan seekor kuda putih, menggigit setangkai mawar sambil slow motion di tengah panasnya kota Jakarta, kasihan gehengnya. Tapi ya yang berhasil menggandeng tangan kita ke surganya Allah. Kerjaan apa yang paling baik, bukan yang paling besar nominalnya, tapi yang membuat kita tambah dekat kepada Allah, ya. Sahabat mana yang paling baik, bukan yang sering traktir, tapi yang membuat kita paling banyak ingat kepada Allah. Semuanya ke arah sana, nanti baru jadi enak semuanya. Dan kesalahannya kayak yang bikin jadi berat itu kan belum ke Allah semua. Sampai orang tua bisa menjarain ibunya sendiri, ya udah berarti ilahnya bukan Allah, harta kali rebutannya, ya. Berantem saudara sampai saling bunuh, rebutan perempuan, ya udah berarti yang direbutkan di hatinya ya perempuannya, bukan Allah, ya. Jadi ya yuk jawabnya kayak gini deh, kita punya keinginan tidak? Ya, Allah punya keinginan juga tidak? Punya. Allah ingin kita selamat dan lain-lain. Jawab dengan jujur, selama ini kita dari akil balik hingga detik ini lebih banyak ngejar keinginan Allah atau keinginan diri sendiri? Keinginan diri sendiri. Jawab dengan jujur. Anggaplah ada yang keinginannya udah tercapai, dia udah jadi direktur, dia udah jadi pejabat, dia udah jadi konglomerat. Tapi apakah setelah itu semua tercapai dia akan bahagia sepenuhnya tanpa pernah kecewa sedikit pun? Tetap masih akan ada sedih, jenuh, kecewa. Terus perlu berapa kali patah hati, sakit hati, dan kecewa lagi baru kita sadar bahagia itu bukan pada apa yang kita suka, tapi pada apa yang Allah suka. Mau ngejar apa lagi? Pernah ngelihat orang kaya stres? Pernah ngelihat pejabat yang masih nyuri dari rakyatnya? Pernah ngelihat yang pasangan tampan cantik rupawan masih selingkuh? Kalau emang itu semua sumber kebahagiaan mah, tuh kenapa mereka masih kayak gitu sih? Ada satu jenis orang saja yang nggak pernah kayak gitu. Ya orang tadi yang benar-benar di hatinya hanya Allah saja. Ya. Apa pernah kita dengar orang soleh asli terus berkata, saya sampai kapan ya hidup damai tenang kayak gini? Kayaknya enakan diazab deh. Nggak ada. Ya. Padahal untuk dapat ketenangan itu tadi, menurut orang dia bodoh. Dia ninggalin jabatannya, dia ninggalin uang segitu banyak, hanya demi Allah itu yang tidak terlihat. Ya. Beda sudut pandang, beda ilahnya doang. Ilah di hatinya. Kadang-kadang makanya masalah tuh nggak usah diapa-apain. Semudah kita ganti sudut pandang, selesai urusan. Sudut pandang apa yang bikin selalu untung? Ke Allah lah. Ya Allah mah nggak pernah merugikan siapapun. Ya. Allahu a'lam bishawab. Nanti sekali jadi kita memperkuat tauhid kita ya. Mungkin ada lagi dari teman-teman sebelum kita tutup kajian hari ini. Kalau nggak ada, ini pertanyaan terakhir.
Dan Pamungkas. bertanya sih, Kok. Ini kan kita bicara soal pemuda penakluk zaman. Iya. Ko Denis insya Allah adalah salah satu Ih, kader banyak penakluk dosanya zaman, sih, insya Koko. Allah ya, Kok ya. Nah, La haula wala quwata illa mungkin billah. kita mau dengar lagi sedikit apa peristiwa secara singkat mungkin ya, atau singkat dan dalam, apa yang membuat Ko Denis lalu setelah melakukan banyak hal di luar sana sudah, kalau orang lihat udah happy lah ya, kalau pasang mata lalu tiba-tiba sekarang adalah memutuskan untuk menjadi kader penakluk zaman di jalan Allah SWT. Ya. Mungkin bisa memotivasi kami juga dan juga anak-anak yang ada di sini. Silakan, Kok. Amin ya Allah. Ya. Jawabannya silakan di YouTube ANP Amal. Udah saya jelaskan lengkap ya, atau di podcast sana Bun. Tapi Masya Allah ya, sederhananya mah semua kan pengen tenang, pengen bahagia ya. Yang sendiri ini lihat di Thailand adalah melihat semua hal yang kata orang sumber